Halo teman-teman PM di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Breaking News. Nah, di Breaking News hari ini kita akan ngulik tentang satu berita yang cukup menarik teman-teman, yaitu pasien meninggal imbas telat PCR. Nah, waspadai nih 7 titik zona merah yang ada di DKI Jakarta. Oke teman-teman, kita simak langsung di info berikutnya. Nah teman-teman, jadi biar nggak salah infonya, aku sambil baca ya teman-teman, biar lebih akurat juga nih info yang aku berikan kasih ke teman-teman. Oke teman-teman. Nah teman-teman, jadi pada tanggal 14 Desember 2022, pada hari Rabu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengungkapkan bahwa mayoritas pasien COVID-19 itu meninggal karena telat tes PCR nih teman-teman. Nah, ini harus diwaspadai nih teman-teman. Data yang terdapat itu pada tanggal 11 Desember kemarin, data yang udah didapetin sama Dinas Kesehatan DKI itu merupakan ada 534 kematian COVID-19 yang tercatat nih teman-teman. Dan ya rata-rata memiliki kenapa bisa kayak gini ya, karena telat PCR yang tadi teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus waspada nih. Kalau misalnya teman-teman udah ada gejala-gejala yang udah dirasain, teman-teman langsung dah tuh PCR biar bisa ditanganin sama dinas-dinas kesehatan ataupun rumah sakit yang ada di dekat-dekat rumah teman-teman atau di dekat lingkungan teman-teman, sehingga teman-teman juga jangan sampai ada hal-hal yang nggak diinginkan nih. Nah, terus juga teman-teman sadar nggak sih, akhir-akhir ini tuh di Indonesia tuh mungkin akan mulai bermunculan lagi nih tanda-tanda COVID-19 yang cukup membludak. Nah, tapi jangan takut teman-teman, seperti yang aku udah ngomong, disesuai dengan topik hari ini, aku akan ngebahas tentang titik-titik zona merah di mana aja sih yang ada di Jakarta yang teman-teman mungkin harus waspadain. Nah, teman-teman, aku langsung bacain ya teman-teman. Jadi ini 7 titik yang ada di lokasi di Jakarta yang teman-teman harus waspadain nih. Oke, jadi sebenarnya Jakarta Utara yang paling banyak mencatat zona merah nih teman-teman. Sementara zona rawan COVID itu yang meliputi zona kuning dan oranye itu terbanyak dilakukan di Jakarta Barat nih teman-teman. Nah, kabar baiknya Jakarta Timur dan juga Kepulauan Seribu itu ada nihil nih zona merah dari COVID-19. Nah, jadi 7 tempat zona merah yang ada di Jakarta itu adalah di Jakarta Pusat, itu di Kelurahan Rawasari, terus juga di Jakarta Barat, di Kelurahan Kembangan Utara dan juga Kelurahan Meruya Utara. Jakarta Utara itu di Kelurahan Ancol, dan juga yang kelima itu Kelurahan Pademangan Timur, dan juga yang untuk Jakarta Selatan teman-teman itu ada di Kelurahan Menteng Atas. Nah, jadi teman-teman catat tuh lokasi-lokasinya, jangan sampai teman-teman juga kedatang ke sana karena takutnya nanti kan menular ya teman-teman. Teman-teman udah tahu sendirilah COVID-19 keganasannya gimana nih teman-teman. Oke teman-teman, mungkin informasinya breaking news hari ini sampai sini aja teman-teman. Aku Ken mau ngingetin juga ke teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah ada gejala, teman-teman tolong langsung cari dinas kesehatan terdekat agar teman-teman bisa mendapatkan PCR dan juga pengobatan yang sigap juga nih teman-teman. Jadinya kita terhindar dari keadaan yang kita tidak inginkan nih teman-teman. Oke teman-teman, mungkin breaking news hari ini sampai sini aja. Aku kan pamit undur diri dulu. See you guys on the next breaking news. Bye-bye. Nah teman-teman, jadi buat teman-teman yang mau ngerayain Natal dan ngerasain vibe Natal itu di mana aja sih yang ada di Taiwan, nah teman-teman bisa banget nih datang ke beberapa tempat yang akan aku sebutin. Mulai dari yang di Taipei dulu ya teman-teman. Jadi di Taipei ini ada di Xinyi, Zhongshan, dan juga ada di Linkou nih teman-teman. Nah teman-teman bisa langsung cek gimana caranya ke sana dari link description di bawah. Nanti aku cantumin fun fact link yang bisa teman-teman lihat, dan teman-teman bisa langsung ada keterangannya deh mau ke yang mana, terus juga kesananya pakai cara apa. Oke teman-teman. Nah teman-teman, jadi mungkin aku akan bahas nih teman-teman, kalau misalnya di Taipei itu yang di Xinyi. Jadi di Xinyi ini lokasinya itu ada di Shinkong Mitsukoshi yang di depan Hall A11. Nah juga teman-teman itu yang di Xinyi itu mulai dari tanggal 17 November 2022 sampai 3 Januari nih teman-teman. Jadi teman-teman harus datengin nih, jangan sampai ketulatan. Nah teman-teman, kalau yang buat teman-teman yang ada di Taichung, teman-teman bisa datengin ke salah satu tempat yang menurut aku nih menarik nih teman-teman. Jadi di fotonya itu ada banyak lampu-lampu yang bermotif kotak-kotak, sehingga ya Instagramable banget nih teman-teman.
Nah, ini lokasinya di mana sih, Ken? Jadi lokasinya itu di Kwangshan Sogo, teman-teman. Nah, pasti anak-anak Taichung nih udah tahu nih Sogo itu yang di mana. Nah, terus juga untuk tanggalnya teman-teman harus catat nih, yaitu berakhir sampai dengan akhir Desember. Jadi teman-teman buat yang di Taichung yang mau datengin, teman-teman harus datang sebelum akhir Desember nih, karena udah mau deket akhir Desember, takutnya nanti teman-teman kelatan deh. Nah, buat teman-teman yang ada di Tainan, aku akan ada rekomendasiin satu tempat, yaitu yang ada di Chinmay Museum. Nah, tapi teman-teman tanggal bukanya ini cuman di 4 tanggal nih teman-teman, yaitu di tanggal 17, 18, 24, dan juga 25 Desember dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Nah, kenapa sih aku saranin tempat ini nih? Karena kan sekarang nih lagi trending nih foto Christmas yang ada di depan pohon Natal yang gede banget, teman-teman. Nah, di yang tempat Chinmay ini ada pohon Natal yang gede banget. Jadi teman-teman bisa foto-foto sesuai dengan yang lagi trending sekarang deh. Nah, tapi kan kalau misalnya nggak bisa di tanggal tersebut, bisa di mana lagi nih? Nah, teman-teman bisa cek posting di bawah, yaitu di Taiwan Spinning Mall. Nah, jadi teman-teman bisa ada pilihan deh, teman-teman mau pilih yang mana. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang ada di Kaohsiung, teman-teman juga jangan takut nih, karena ada perayaan Natal juga yang buat teman-teman bisa foto Instagramable di Kaohsiung juga, yaitu ada di SKM Park Outlets dan juga ada di Hanshin Arena. Nah, teman-teman, untuk tanggal pembukaan yang kalau yang SKM Park Outlets itu ada di 4 November 2022 sampai dengan 2 Januari 2023. Dan juga kalau yang di Hanshin Arena ada di tanggal 22 November 2022 sampai 28 Februari 2023. Jadi teman-teman langsung aja datengin tuh tempat-tempat yang tadi berdasarkan ya tempat tinggal teman-teman sekarang. Mau di Taipei, mau di Taichung, mau di Kaohsiung, atau mau di Tainan, ya teman-teman datengin aja. Karena ya nggak dipungut biaya, terus juga teman-teman bisa foto-foto. Enak dong. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja fun fact hari ini. Aku berharap teman-teman bisa ngerasain vibe Christmas atau vibe Natal, dan juga semoga teman-teman juga bisa refreshing lah dari keproduktivitas teman-teman. Oke teman-teman, aku kan pamit undur diri dulu. See you guys on the next fun fact. Dadah. Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section tips and tricks atau self improvement buat teman-teman nih. Nah, jadi sebenarnya aku hari ini akan bahas apa sih? Jadi hari ini aku akan bahas tentang manfaat teman-teman social networking di dalam dunia kerja teman-teman. Nah, jadi manfaatnya apa aja sih bersosialisasi di dalam dunia kerja teman-teman untuk teman-teman sendiri? Oke, kita simak di next clip. Nah, teman-teman, jadi dari artikel yang aku udah baca, kenapa sih koneksi sosial atau social networking itu penting banget? Karena sebagai kita makhluk sosial yang udah diciptakan sama Tuhan, itu kita mempunyai kesehatan fisik, emosional, dan juga mental teman-teman. Karena ya seperti yang aku udah bilang, kita itu dari naturnya itu bersifat sosial. Itu kita dengan adanya interaksi dengan orang lain itu bisa membuat kesehatan mental dan juga kita punya psikologi itu jadinya lebih sehat nih teman-teman, dan juga lebih bersemangat lah untuk melakukan sesuatu hal atau. Nah, terus juga kenapa penting? Karena ya social networking itu bisa dilakukan karena ya kalau misalnya teman-teman ada mengalami kesusahan atau mengalami kesusahan yang dalam teman-teman nggak bisa lakukan sendirilah gitu loh, teman-teman jadinya juga nggak ngerasa canggung untuk meminta bantuan kepada rekan-rekan kerja teman-teman. Jadi teman-teman di kedepannya juga akan lebih mudah nih. Nah, mungkin itu kan seberapa penting menurut teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat nih manfaat dari social networking itu apa aja sih? Nah, jadi yang pertama itu meningkatkan rasa bahagia ataupun mengurangi rasa stres. Karena seperti yang aku udah bilang di awal, kita itu makhluk sosial. Jadinya ketika kita bersosialisasi dengan orang lain, itu kita akan merasakan lebih lepas ataupun lebih bahagia karena kita lebih mengurangi tekanan yang ada di dalam badan kita teman-teman, atau di otak kita. Jadinya ya kita bisa lebih enjoy kerjanya, lebih bersemangat kerjanya karena kita juga udah nggak stres dan juga lebih senang juga. Nah teman-teman, ketika teman-teman mempunyai circle atau lingkungan di mana teman-teman udah mempunyai teman-teman yang mungkin positif, terus juga mendukung teman-teman, ya teman-teman akan mempunyai hidup yang lebih positif juga teman-teman. Aku sering dengar dari orang-orang sukses itu bahwa kita itu terbentuk dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi kalau misalnya lingkungannya itu orang yang negatif,
ya teman-teman nggak mungkin akan menjadi orang yang positif. Jadi ya ketika teman-teman sudah berteman atau bersosialisasi dengan lingkungan yang positif, ya hidup teman-teman juga akan menjadi lebih positif teman-teman, dan sukses juga ke depannya. Nah, yang ketiga, teman-teman itu bisa mendorong team building dari diri teman-teman sendiri. Jadi team building itu kan harus dilatih nih teman-teman. Nah, dilatih itu caranya gimana? Ya caranya dengan kita bersosialisasi dan juga bekerja sama dengan rekan-rekan kerja kita. Makanya social networking itu penting banget supaya teman-teman itu punya soft skill, yaitu team building dan juga team communicating. Teman-teman itu komunikasi dalam tim teman-teman itu bagus, sehingga di pekerjaan selanjutnya atau di kepribadian teman-teman sendiri itu udah nggak canggung tuh untuk bekerja bersama orang lain. Nah, mungkin ini yang terakhir nih teman-teman. Menurut aku manfaatnya dari kita social networking itu adalah kita punya koneksi ketika kita butuhin. Jadi maksudnya bukan untuk kita jaga-jaga kalau misalnya kita memanfaatkan teman-teman kita, ya enggak juga teman-teman. Tapi maksudnya kita social networking itu juga ketika misalnya kita udah jadi juragan nih, kita udah buka toko atau kita udah buka usaha apa, kita mau mempromosikan juga kita udah ada circle yang dimana kita bisa bagikan itu dari mulut ke mulut, sehingga orang-orang itu lebih cepat tahu produk atau usaha yang kita udah buat. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja tips and tricks yang aku akan bagikan hari ini. Aku harap teman-teman belajar banyak dari tips and tricks yang kali ini. Aku Ken pamit undur diri dulu. See you guys on the next episode. Dadah!先生，你要不要买电话卡？很便宜。我不想买。小姐，你要不要试吃饼干？很好吃。我不想吃。小姐，你要不要试喝？很好喝。我不想喝。你要不要买电话卡？不用。你要不要试吃饼干？不用。你要不要试喝？不用。你要不要买电话卡？ Kamu ingin beli kartu telepon tidak? 我不想买。 Saya tidak ingin beli. 你要不要试吃饼干？ Kamu ingin coba makan biskuit tidak? 我不想吃。 Saya tidak ingin makan. 你要不要试喝？ Kamu ingin coba minum tidak? 不用。 Tidak usah.